Hai, hai, hai. Halo anak-anak hebat kota Surabaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Iya, kali ini Bapak tidak sendirian di sini ya, ditemani oleh anak-anak hebat yang ada di rumah yang kebetulan masuk dalam Zoom yang ada di Jawa Pos TV ini. Nah, Pak Eko sapa dulu ya. Halo anak-anak yang ada dari rumah. Halo anak-anak hebat kelas 6 yang ada di rumah. Halo. Iya. Nah, Eko minta tolong dong yang masih belum menyalakan video, dinyalakan videonya. Nah, sip, biar Pak Eko di sini bisa melihat ya. Bisa melihat kalian yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik dari rumah. Oke. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini untuk anak-anak hebat kota Surabaya, kita belajar bersama Pak Eko dari SDN Tanah Kali Kedinding 1 Surabaya. Oke, dalam 30 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang kubus dan balok. Oke, sebelum Pak Eko mulai pembelajaran siang hari ini, seperti biasa ya, Pak Eko cek dulu semangatnya. Masih ingat bagaimana kalau bersama Pak Eko ngecek semangat yang dari rumah? Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Oke, diulangi ya. Masih semangat anak-anak yang hebat dari rumah? Semangat, semangat, semangat. Oke. Sebelum Pak Eko mulai pembelajaran, coba Pak Eko pingin pantun sedikit nih. Nah, beli jambu di Tunjungan Plaza. Jangan lupa bahagia, asik. Ya, harus bahagia walaupun dari rumah ya. Bagaimana nih kabarnya pelajar hebat Surabaya? Bagaimana kabarnya? Baik. Oh, baik-baik semua. Ya, salam sehat dan semangat pagi dari sini ya. Tetap harus semangatnya pagi, nggak boleh siang. Kalau siang nanti udah lemes. Nah, harus semangat pagi dulu. Oke? Iya. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Eko pingin yang dari rumah memimpin doa dulu ya. Di sana ada Winarko. Winarko, cek suaranya. Halo? Halo. Iya, Winarko, dengar suara Pak Eko ya. Coba dipimpin teman-temannya berdoa dari rumah. Marilah teman-teman kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Amin. Ya, berdoa selesai ya. Semoga nanti pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Nah, siang hari ini kita akan belajar kubus dan balok. Oke. Di depan Pak Eko sudah tampak nih bangun-bangun apa saja ya. Nah, pernah melihat gambar ini? Apa ini namanya? Dadu. Iya, dadu ini kalau kita lihat bentuknya bagaimana ini? Iya, Nilu? Nilu? Halo Nilu? Dadu ini bentuknya apa Nilu? Dadu ini berbentuk Kubus, Pak. Oke, kubus ya. Oke, Bima yang menjawab ya. Nah, itu salah satu contoh bentuk kubus. Nah, mari kita ulas secara satu persatu. Apa itu kubus dan balok? Oke, dari pengertiannya dulu. Kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi, di mana setiap sisi kubus merupakan
pasangan sisi yang kongruen satu sama lain. Artinya dalam kubus ini sisi-sisinya bentuknya sama. Ya, coba kita lihat gambarnya ya kan. Jadi ada 6 sisi yang bentuknya sama-sama berbentuk persegi. Ya. Nah, itu salah satu definisi kubus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rusuk kubus. Ada Arimbi di sana. Arimbi putri lingkungan hidup kemarin ya. Nah, Arimbi ini putri lingkungan hidup juara harapan kedua ya, Arimbi ya. Nah, coba. Oke, apa Arimbi rusuk itu Arimbi? Itu adalah garis lurus yang balok. Garis lurus di tiap tepian kubus dan balok. Di tiap tepian kubus dan balok. Garis lurus di tiap tepian kubus dan balok. Oke. Nah, rusuk adalah garis lurus di tiap tepian bangun ruang ya. Jadi tiap tepinya itu namanya rusuknya. Oke. Perhatikan gambar di samping. Coba kita lihat gambar yang ini. Ada berapa rusuk dalam kubus? Akila. Ada Akila? Ada berapa rusuk? Dalam kubus ada berapa rusuk Akila? Oh, ada 6. Oke. Ada 6 katanya tadi. Coba kita lihat satu persatu. Ada berapa ya rusuk dalam kubus ya? Nah, kalau videonya sudah dinyalakan, tolong kecuali yang nanti menjawab, baru mikrofonnya dinyalakan ya. Sementara mikrofon dimatikan dulu semua. Oke, terima kasih. Videonya dinyalakan semua dong. Nah, biar Pak Eko juga bisa melihat kalian yang ada di rumah, juga anak-anak hebat semuanya. Ya, kelas 6 tentunya. Oke. Rusuk kubus berjumlah 12 buah dan memiliki panjang yang sama. Oke, sesuai dengan pengertiannya tadi. Jadi, kubus itu memiliki 6 sisi yang sama. Berarti tiap rusuknya yang ada 12 ini panjangnya juga sama. Bagaimana rusuk-rusuk kubus? Kita bahas setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, masih semangat semua yang dari rumah ya? Oke, bertemu lagi di sini dalam channel kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Iya. Oke, masih kita bahas tentang rusuk kubus sebelum yang jeda tadi ya. Ada 12 rusuk kubus. Anak-anak hebat dari rumah ya. Oke, mana saja yang termasuk rusuk kubus? Kok ada 12 ini? Coba kita lihat. Nah, di situ ada garis hitam yang berjalan ya. Nah, itu adalah termasuk rusuknya. Garis AB. Kemudian ada lagi yang di belakang itu garis putus-putus, garis DC. Ya, itu rusuk. Ada lagi HG, kemudian EF, BC, FG, EH, AD, AE, BF, CG, dan DH. Nah, ada 12 rusuk kubus. Yang ke-12 ini semuanya sama panjang. Iya, itulah rusuk-rusuk yang ada dalam kubus. Nah, setelah rusuk dalam kubus, ada apa lagi dalam kubus? Ada sisi. Sisi kubus. Bagaimana ya? Nah, sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun. Jadi batasnya rusuk. Ya. Jelas ya? Ada berapa rusuk dalam kubus?
11. Bima, ada berapa? Sisinya? Ya, kalau rusuk 12. Kalau sisinya ada? 12. Ada 6. Oke. Ada 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ada. Nah, ini ya. Jadi, kalau bahasa kita sehari-hari, atas dan bawah, Pak, sama. Gitu ya. A, B, C, D itu kongruen dengan E, F, G, H. Kemudian B, C, G, H kongruen dengan A, D, H, E. Sisi kiri dengan sisi kanan. Kemudian ada lagi A, B, F, E dengan D, C, G, H. Nah, depan, belakang. Karena sisi kubusnya ini sama, maka keenam sisinya ini bentuknya sama. Berbentuk apa? Sisi kubus berbentuk? Persegi. Persegi, pinter ya. Sisi kubus berbentuk persegi. Nah, oke. Sekarang masih ada lagi diagonal bidang dalam kubus. Perhatikan kubus. Kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Yaitu ada, nah ini namanya diagonal bidang ya. Garis AC yang berwarna merah, itu namanya diagonal bidang. Kemudian ada lagi garis BD. Ya, AF. Memotong bidang tersebut. Ya, memotong, nah sisinya. Ya. BE, DG, kemudian CH, ada lagi AH, DE, kemudian BG. Garisnya coba kalian lihat, ya kan? Jadi garisnya memotong tiap sisi, ya. Itu namanya diagonal bidang. Nah, CF, EG, dan FH, ya. Jadi masing-masing pakai warna tuh, biar kalian nggak bingung. Yang merah berarti yang bawah, yang kuning yang atas, hijau kiri, pink kanan, gitu kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jaring-jaring kubus. Ternyata dalam kubus banyak sekali jaring-jaringnya ya. Ada berpola juga. Yang pertama pola 1, 4, 1. Ada 6 bentuk. Kemudian ada lagi pola 2, 3, 1. Ada 3 bentuk. Yang ketiga, pola 2, 2, 2. Ada 1 bentuk. Dan pola 3, 3 juga ada 1 bentuk. Pak, bagaimana sih Pak bentuknya Pak? Saya kok nggak tahu. Hanya tahu pola-polanya. Ada yang gitu ya? Coba kita lihat ini. Jaring-jaring kubus. Sudah Pak Eko potongin buat kalian. Cret. Nah, pola 1, 4, 1. Nah, coba bagaimana gambarnya? Ini dia. 1, 4, 1. 1 di atas, 4-nya di tengah, 1 lagi di bawah. Kalau ditutup pasti bentuknya menjadi kubus. Iya kan? Oke, yang kedua nih, 1, 4, 1 lagi. Masih pola 1, 4, 1. Ada berapa tadi? 6 kan? Iya. Lah, ini dia. Ya. Jadi satunya digeser sampai ke sini. 1, 4, 1. Jaring-jaring kubus. Bentuknya sama semua, sisinya berbentuk persegi. Nah, iya kan? Kemudian ada pola 2, 3, 1. Bagaimana pola 2, 3, 1? Nih, pola 2, 3, 1. Ya, ada lagi 2, 3, 1 lagi. Nah, ya kan? Kemudian masih ada lagi. Nah, atas 2, tengah 3, bawah 1. Ya kan? Ini pola-polanya. Pola 2, 2, 2. Ada berapa tadi? 1. Besar banget. 2, 2, 2. Kayaknya seperti ini. Tapi kalau kita lipat menjadi sebuah kubus. Nah, pola 3, 3. Bagaimana? Ya, sama juga. Walaupun pola seperti ini, kalau kita lipat pasti akan menjadi bangun ruang yang disebut kubus.
Oke. Bagaimana anak-anak yang dari rumah? Paham ya? Mulai tadi definisi, rusuk, sisi, dan kemudian polanya dalam kubus. Kalau sudah paham? Oh, pinter-pinter semua. Nanti kita akan bahas tentang apa ini gambarnya? Gambar apa ini? Bangun ruang balok. Iya, kita bahas balok, definisi, rusuknya, sisinya, dan juga jaring-jaring. Tapi tidak sekarang, masih ada yang mau lewat sebentar. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, halo anak-anak hebat kota Surabaya. Masih bersama Pak Eko di sini dalam program kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, masih belajar tentang kubus dan balok. Di sesi yang ketiga ini kita akan belajar apa itu balok. Balok sama nggak dengan kubus? Oh, beda. Oke, beda ya, jelas beda. Kalau balok, coba pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang, di mana sisi balok terdiri dari 3 pasang sisi yang kongruen. Nah, artinya ada 3 pasang sisi ini yang ukurannya sama, yang bentuknya sama, ya. Jadi coba nanti kita kupas satu persatu mana saja sisi-sisi yang sama dalam balok. Oke, yang pertama rusuk balok. Nah, di rumah terlihat di situ ada Nahrul. Halo Nahrul, bisa dinyalakan? Iya, Nahrul. Balok ada berapa rusuknya Nahrul? Ada 12 rusuk menurut Nahrul. Oke, kita lihat bersama-sama. Perhatikan gambar di samping. Gambar balok. Rusuk balok terdiri tadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok memiliki panjang yang sama. Panjang mana saja yang sama? Nah, sisi panjang balok AB, iya kan? Kemudian sama dengan DC, sama dengan HG, sama dengan EF. Itu adalah sisi panjang pada balok. Kemudian sisi lebar. Ada yang mana lebar? Ada BC. Lanjut ada FG. Ada juga EH dan AD. Nah, itu semua sisi-sisi lebar balok ya, namanya lebar. Oke, yang ketiga ada sisi tinggi balok. AE, BF, CG, dan DH. Nah, total semuanya ada 12 rusuk. Oke, sisi pada balok sekarang. Balok juga mempunyai 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Yaitu, coba perhatikan, ada gambar yang bergerak di sini. Sret. Nah, ABCD itu kongruen dengan EFGH. Bisa kita sebut atas dengan bawah, bentuknya sama, iya kan? Panjangnya juga sama. Nah, kalau panjangnya nggak sama, nggak bisa jadi balok nantinya. Oke, yang kedua, BCGH dengan ADHE itu juga sama, ya. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Oke, yang ketiga, ABFE itu juga sama dengan DCGH. Sisi depan sama dengan sisi belakang, bentuknya sama. Ya. Nah, bagaimana sekarang diagonal bidang pada balok? Diagonal bidang sama dengan yang sebelumnya pada kubus, memotong bagian sisinya. Ada 12 diagonal bidang, sama juga dengan kubus ya. Nah, garis AC itu diagonal bidang, BD,
AF warna hijau ya, memotong bagian depan kan. BE, nah DG belakang, CH ya, AH bagian sisi kiri sama dengan juga DE. Sekarang sisi kanannya BG dengan CF. Oke. EG yang atas dengan FH. Itu bagian diagonal bidang. Ada 12 diagonal bidang sama dengan kubus ya. Sekarang diagonal ruangnya. Balok juga mempunyai 4 diagonal ruang, memotong ruang. Nah, HB, EC, DF dan AG. Oke, gitu ya diagonal ruangnya. Kemudian bidang diagonal, bidang, jadi memotongnya dengan bidang ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H itu mempunyai 6 bidang diagonal. Yang mana di bidang diagonalnya adalah, nah ini, B, C, H, E, itu bidang diagonal namanya. Ya, warna merah. Kemudian warna oranye, A, D, G, F. Nah, A, B, G, H, warna hijau, bidang diagonal. DCFE, ACGE, dan BDHF. Oke. Kalau sudah bidang diagonal, pada balok juga ada jaring-jaring. Sama dengan kubus. Jaring-jaring ini apa sih Pak? Lah, kalau kita buka kemasan balok itu, jadinya seperti ini. Ya, panjangnya kan, nah, merah sama dengan merah, biru sama dengan biru, kuning sama dengan kuning ya. Jadi ada 3 yang sama. Kalau kubus tadi sama semua panjangnya, sisinya sama semua. Nah, kalau balok ada seperti ini. Nah, 141 juga ternyata ya. Lihat formasinya kan? Nah, formasi Pak. 141. Ya. Nah, ini panjangnya yang warna-warnanya itu juga harus sama. Itu bedanya kalau dengan kubus tadi ya. Oke. Bagaimana? Jelas ya? Materi kubus dan balok pada siang hari ini? Oke, nggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Wow, jelas Pak, pinter. Oke, kalau sudah jelas, Pak Eko beri kesimpulan dulu ya pembelajaran kita siang hari ini. Yang pertama kesimpulannya ternyata kubus dan balok itu sama-sama memiliki 12 rusuk dan 6 sisi. Nah, perbedaannya kalau kubus dan balok adalah jika kubus tersusun dari 6 bangun datar yang sama panjang, sedangkan balok tadi tidak sama panjang, hanya ketiga sisinya aja yang kongruen. Ya, kalau kubus ke-6 sisinya sama panjang semua. Nah, itu kan. Kalau sudah kesimpulan di akhir pembelajaran pasti harus ada tugas biar kalian semangat dong ya. Kalau nggak ada tugas nanti nggak semangat belajarnya. Ada tugas, kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Yang pertama adalah kalian cari 5 benda yang ada di sekitar kalian berbentuk kubus dan balok apapun itu. Buka bukusnya ya, dibuka, dipilah-pilah tadi supaya menjadi jaring-jaring kubus dan balok. Kalau sudah difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke. Terima kasih anak-anak hebat Kota Surabaya, khususnya anak-anak kelas 6 SD Tanah Kali Dinding 1 yang hadir di sini menemani Pak Eko siang hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, belajar dari rumah, ditemani program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Selamat siang. Dadah.